Kalau kata netizen, Pak Prabowo udah nggak kayak seorang presiden. Padahal secara umur aja kan Pak Prabowo ini lebih senior. Apalagi secara posisi sekarang ini, ya jauh kan lebih tinggi Prabowo. Namun beliau yang nunduk-nunduk. Sedangkan Pak Jokowi kan nggak menunduk, hanya salam aja. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Makin ke sini, kita makin paham dengan karakter Pak Prabowo ya. Kalau dulu kan kita taunya beliau ini garang, suka gebrak-gebrak meja. Kabarnya juga suka banting-banting HP kan. Nah, ternyata Pak Prabowo tidak segalak itu. Pada orang yang sopan atau santun pada beliau. Ini bisa kita lihat dalam debat capres dulu ya. Prabowo nampak baik-baik sama Pak Ganjar, tapi galak bener sama Pak Anies. Bahkan gara-gara dinilai 11/100 sama Pak Anies, itu disebut sampai beberapa kali. Artinya Pak Prabowo ini juga pendendam orangnya kan? Dan satu hal lagi adalah bahwa Pak Prabowo ini suka nggak enakan kalau disinggung soal utang budi. Kegarangan beliau langsung hilang deh tuh. Nggak bakalan keluar kata dasmu. Saya yakin benar bahwa karakter Pak Prabowo ini sudah kepegang sama Pak Jokowi. Lawang kita aja ngerti kan. Apalagi sekelas Pak Jokowi yang punya kepentingan besar. Mestinya udah kepegang dari dulu itu ya. Gampang kok, tinggal puji-puji aja Pak Prabowo di depan publik. Diingatkan pada hutang budinya, diangkat-angkat martabat dan harga dirinya. Beliau itu pasti akan merasa senang luar biasa. Jadi kayak kerbau dicucuk hidungnya. Jadi males mikir dan jadi kurang waspada. Inilah yang saya kira terjadi pada acara Hari Ulang Tahun Gerindra hari Sabtu lalu ya. Ya memang dari awal Pak Prabowo sudah memperlihatkan sikap yang sangat menghormati Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi datang aja kan, Pak Prabowo sudah siap menunggu. Lalu salaman pun sampai menunduk dengan Pak Jokowi. Yang mana Pak Jokowi ini nggak menunduk balik ya. Berikut videonya yang viral di medsos. Kalau kata netizen, Pak Prabowo udah nggak kayak seorang presiden. Padahal secara umur aja kan Pak Prabowo ini lebih senior. Apalagi secara posisi sekarang ini, ya jauh kan lebih tinggi Prabowo. Namun beliau yang nunduk-nunduk. Sedangkan Pak Jokowi kan nggak menunduk, hanya salam aja. Betapa tersihirnya Pak Prabowo ini oleh karisma seorang Jokowi. Sementara di luar sana, rakyatnya sudah banyak yang berteriak dan memaki kelakuan Jokowi dan keluarganya. Saya kira sikap menunduk Pak Prabowo ini berhubungan dengan pernyataan dukungan Pak Jokowi terhadap rencana Pak Prabowo mau nyapres lagi di 2029, sehari sebelumnya. Seakan mengingatkan Pak Prabowo akan jasa besar Pak Jokowi dalam kemenangan beliau di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, selain yang nunduk-nunduk tadi ya, dalam pidatonya, Pak Prabowo juga mengakui bahwa kemenangannya di Pilpres karena dibantu oleh Pak Jokowi. Ini kan kayak keceplosan lagi ya, ditambah dengan puja-puji terhadap Pak Jokowi. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi, katanya. Seneng dong Gibran ya. Kemudian ketika Pak Jokowi diminta berpidato oleh Pak Prabowo, di awal pidato saja Pak Jokowi ini sudah memuji-muji atau mengangkat Pak Prabowo. Ini lihat aja di videonya ya. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap Pak. Karena sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari
menyebut Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi dan menyebut Pak Prabowo adalah presiden dengan dukungan terkuat. Lihat sendiri kan, bagaimana senang dan sumringahnya Pak Prabowo dipuji-puji kayak gitu. Selain itu, Pak Jokowi juga menyebut bahwa tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Yang disalahkan selalu Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi, katanya. Yang tersirat dari pernyataan ini saya kira adalah menunjukkan betapa besar pengorbanan Pak Jokowi buat Pak Prabowo. Tentunya untuk semakin membuat hati Pak Prabowo itu senang dan makin merasa berhutang budi kan. Nah, sebelum lanjut, ada momen yang cukup menarik perhatian saya di video tadi itu ya. Ketika Pak Jokowi memuji Pak Prabowo sebagai presiden terkuat. Kamera itu sempat menangkap ekspresi para ketua umum partai yang kebetulan duduknya itu berjajar ya. Yang di video tadi kan hanya kelihatan sekilas aja. Di situ terlihat ada Bahlil, ada Zulhas, AHY, Surya Paloh, Caimin, dan Ahmad Syahiku. Yang jadi menarik adalah kok ekspresinya mereka sama semua. Diam dan kayak kecut gitu ya. Coba kita cek lagi videonya yang dilambatin ya. Saya boleh menyampaikan. Silakan deh teman-teman perhatikan sendiri ya. Ekspresi mereka nggak ada happy-happynya tuh ya. Kayak orang-orang yang tertekan ketika Pak Jokowi pidato memuji-muji Prabowo. Oke, itu selingan saja ya. Kita lanjut lagi. Ada satu bagian dari pidato Pak Jokowi yang sebenarnya kalau didengar secara seksama dan jernih ya, itu kayak mencemooh Prabowo. Karena Pak Jokowi mengingatkan kembali pada 2 kali kekalahan Pak Prabowo dalam Pilpres. Dan bahwa yang mengalahkan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan ego setinggi karakter Pak Prabowo, dalam situasi yang waspada, beliau sebenarnya ya, seharusnya merasa bahwa Pak Jokowi sedang menodong Pak Prabowo. Tadinya dipuji-puji, tapi di bagian ini diingatkan bahwa Pak Jokowi masih jauh lebih hebat ketimbang Pak Prabowo. Ya nggak sih? Di depan para kader Partai Gerindra loh. Nyindir kan itu sebenarnya. Namun karena masih terbawa suasana puja-puji yang tadi, jadi Pak Prabowo pun menanggapinya dengan tertawa saja. Hati-hati loh Pak Presiden, jangan terlalu terbuai dengan puja-puji kayak gitu. Saya juga tahu bahwa salah satu karakter Pak Prabowo adalah menghormati loyalitas, kesetiaan, sama partai yang sudah membesarkan dan membawa ke puncak kekuasaan di negara ini saja, mereka berkhianat. Itu kan ada rekam jejaknya. Mestinya Pak Prabowo harus selalu waspada. Dengerin kata-kata Pak SBY soal matahari kembar. Masih lama loh Pak Prabowo mesti bekerja sebagai presiden hingga 2029. Masih banyak janji kampanye yang ditagihin tuh sama rakyat. Oke. Itu kan kejadian puja-puji itu Sabtu ya. Sementara demo Indonesia Gelap kan dimulai pada Senin kemarin. Mestinya baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu sudah tahu dong bahwa akan ada demo pada hari Seninnya. Sehingga saya kira itulah sebabnya Pak Jokowi dalam pidatonya menyinggung soal kepuasan publik atas 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo yang mencapai 80%. Berharap bahwa itu bisa menjadi tameng untuk mencegah adanya demo makin besar dengan tuntutan adili Jokowi. Saya kira sebelumnya Pak Prabowo pun juga berupaya untuk mencegah demo itu ya. Bisa dilihat dari pidato beliau minggu lalu di acara Kongres Muslimat NU. Di sana kan beliau bilang bahwa ada yang mau memisahkan dirinya sama Pak Jokowi. Saya kira sepertinya ada permintaan khusus ya di balik pernyataan itu. Dari pihak Pak Jokowi tentunya untuk membendung demo yang menuntut adili Jokowi. Dari sini kan bisa terasa ada aura kegelisahan ya pada diri Pak Jokowi karena adanya demo yang makin membesar ya.
Dan kemudian upaya pembendungan demo itu dilanjutkan di momen acara hari ulang tahun Gerindra Sabtu lalu. Tapi ternyata enggak ngaruh. Justru hari Senin kemarin, aksi demo Indonesia Gelap itu cukup besar ya. Aksi ini terjadi di berbagai daerah, sampai di Kalimantan dan Sulawesi pun ada. Walaupun di daerah mungkin nggak sebanyak yang di Jakarta ya, namun gemanya kan terasa. Gimana nggak bikin Pak Jokowi makin gelisah ini ya. Salah satu dari tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa kemarin adalah untuk mengadili Jokowi. Ini termasuk dalam dokumen daftar tuntutan dari BEM SI yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat Aliansi BEM SI ya. Bahkan dalam sebuah foto di media sindonews.com itu jelas banget ya. Ada poster yang dibawa oleh mahasiswa UI yang isinya tuntutan adili Jokowi dan Ganyang Prabowo. Demonya kan bakal dilanjut besok sampai Kamis ya. Saya yakin demo ini akan makin besar pesertanya. Apalagi kalau pemerintah tidak menyikapinya dengan bijak ya. Bisa-bisa nanti sebesar demo darurat Indonesia tahun kemarin yang sampai para akademisi dan para artis pun turun berdemo. Artinya, pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang memperlakukan Pak Jokowi sebagai bestie itu bukan pernyataan yang tepat. Jika memang dimaksudkan untuk mencegah demo yang menuntut adili Jokowi ya, justru sikap dan pernyataan Pak Prabowo yang semacam itu malah memicu, jadi trigger aksi demo yang lebih besar. Puja-puji pada Pak Jokowi malah jadi gol bunuh diri buat Pak Presiden. Itu tuh, cara rakyat di medsos bilang dasmu ke Bapak Presiden kan sangat telak. Gimana cara membalasnya? Apakah Pak Prabowo akan bilang dasmu juga? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.